Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sarin. Saya dosen di program studi Diploma 4 Teknik Instrumentasi Kilang Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Background pendidikan saya S1 Teknik Elektro Universitas Kristen Indonesia, kemudian S2 Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Saya dilantik menjadi dosen mulai tanggal 23 September 2020, ditempatkan di program studi Teknik Instrumentasi Kilang. Beberapa mata kuliah yang saya ampu yang difokuskan pada bidang listrik perminyakan meliputi rangkaian listrik, operasi pembangkit listrik, elektronika daya, sistem proteksi tenaga listrik, PLC dan SCADA, yang merupakan bagian dari keilmuan saya. Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas berasal dari daerah yang berbeda-beda, mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan status beasiswa daerah, industri, dan ada yang dari jalur umum. Dengan beraneka ragam asal daerah tersebut tentu berpengaruh pada dinamika belajar di kelas. Ada yang cepat menerima materi dan ada yang kurang cepat. Tentu ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya, agar semua mahasiswa dapat menerima materi dengan baik. Pada setiap awal perkuliahan, saya selalu untuk memperkenalkan diri agar terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian melakukan dan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester atau RPS, dan kemudian melakukan penjelasan terhadap kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan meliputi aturan keterlambatan masuk di kelas, aturan berpakaian berseragam di kelas, dilarang makan dan minum di kelas, dan kemudian terkait dengan bobot penilaian mata kuliah. Pada kesempatan ini, saya memberikan gambaran terkait proses belajar mengajar pada mata kuliah PLC dan SCADA yang dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Penyampaian mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa menggunakan slide presentasi, aplikasi sistem informasi akademik atau SIAKAD yang di dalamnya terdapat fasilitas absensi, tempat download materi, tempat download tugas, dan bagaimana mengumpulkan tugas di SIAKAD. Kemudian I adalah interaktif, yaitu melakukan tanya jawab, kemudian diskusi antara mahasiswa yang dibagi menjadi beberapa kelompok atau secara personal, kemudian melakukan presentasi mahasiswa terhadap peserta. Kemudian A adalah assessment. Biasanya ini sudah saya sampaikan di awal perkuliahan melalui terkait dengan penilaian kuis, UTS, dan UAS. Selain itu, saya juga melakukan penilaian terhadap 3 komponen, yaitu KSA. K adalah knowledge, dan S adalah skill, dan A adalah attitude. Ketika semuanya digabung, yang akan dijadikan sebagai kompeten. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran dilakukan secara online. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Gimana ya, sehat semua? Semoga sehat semua, gitu ya. Baiklah, sebelum perkuliahan pagi hari ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu terkait dengan untuk mata kuliah PLC dan SCADA ini, kita masuk ke CPMK, yaitu memahami instruksi ya program PLC dan menggunakan software PLC. Mungkin sebelum masuk ke materi selanjutnya, gitu ya, saya sedikit mereview, gitu ya, mereview terkait dengan apa pertemuan kita selanjutnya sebelumnya, gitu ya, terkait dengan
apa itu konfigurasi PLC, terus kemudian itu apa terkait dengan analog input, digital output gitu ya. Mungkin di sini ada yang tahu ya apa itu digital input, apa digital output. Kalau digital input tadi salah satu contohnya itu push button, Pak. Oke, push button gitu ya. Kalau digital output, Seperti outputan lampu gitu. oke. Terus kalau analog input apa? Contohnya analog input Input bisa kita gunakan untuk pakai sensor gitu, Pak. sensor gitu ya. Kalau analog output, Dari sensor tadi bisa kontrol sinyal PWM atau sinyal pulsa yang lainnya, Pak. oke ya, berarti bisa mengeluarkan pulsa berupa pulsa untuk mengatur kecepatan motor gitu ya. Oke ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan konfigurasi PLC gitu ya. Yaitu untuk langkah-langkah membuat program PLC. Yang pertama yaitu tentukan sistem apa yang akan dikontrol. Jadi kita harus tahu apa yang itu akan dikontrol karena apa menyangkut apanya berapa jumlah input dan berapa jumlah output beserta alamatnya. Terus kemudian nanti mengkonfigurasi PLC menggunakan software CX Programmer gitu ya. Terus kemudian nanti membuat program ladder diagram, kemudian test and check program. Untuk mengkonfigurasi PLC itu ada dua cara gitu ya. Yang pertama itu melalui direct online, terus kemudian juga ada yang manual gitu ya. Bagaimana yang untuk direct online? Yaitu direct online nanti berarti PLC itu otomatis gitu ya. Kita tinggal mengklik ya atau menekan tombol direct online, otomatis PLC tersebut akan terkonfigurasi melalui software CX Programmer gitu ya. Terus kemudian ada yang melalui konfigurasi manual, berarti kita melakukan setting secara manual gitu ya, di mana kita mulai dari menekan tombol ini ya, tombol new, terus kemudian akan keluar menu dan kemudian kita akan memilih ya jenis PLC. Di sini ada tipe CP1H, CP1L, CP1L gitu ya. Dan ini nanti disesuaikan dengan tipe PLC itu gitu ya. Jadi tipe PLC Omron ini nanti ada berbagai macam tipe gitu ya. Jadi disesuaikan dengan device tipe yang akan kita connect ya dengan software ini. Terus kemudian kita klik tombol OK gitu ya. Kemudian kita memilih terkait dengan network tipenya, apakah pakai toolbusnya ini kita pilih pakai USB gitu ya nanti, karena USB ini adalah yang mengkonek antara PC dengan PLC itu ya. Terus kemudian kita klik OK, nah, keluar akan menu seperti ini. Nah, di mana ini adalah jendela menu gitu yang di atas ini, dan ini nanti tempatnya adalah program kita membuat ladder diagram di area sini ya. Kemudian kita setting di sini gitu ya terkait dengan settingnya, memorinya seperti itu. Nah, setelah itu kita setelah membuat ladder diagram ya seperti ini, terus kemudian nanti untuk merunning online ya kita bisa tekan Ctrl Shift V atau simbol yang seperti ini ya, kita tekan ini akan dia akan mengkonfigurasi atau online simulator ya, dia akan mengirim data seperti ini gitu ya. Terus kemudian nanti bisa online simulator seperti itu. Oke, selanjutnya saya menjelaskan dulu gitu ya terkait dengan nanti cara membuat ladder diagram gitu ya. Jadi nanti di dalam ladder diagram ini ada namanya internal relay. Jadi internal relay ini fungsinya yaitu sebagai relay yang bisa bekerja secara internal di ladder diagram, namun ya fungsinya tidak bisa digunakan sebagai input maupun output. Ya itu namanya internal relay, ya.
Terus kemudian kita harus memahami juga membuat logika N gitu ya. Logika N, membuat ladder diagram bagaimana di PLC itu. Logika N itu adalah ketika di sini ada dua input antara input A dan input B, dan ini adalah output W0 relay internal, dan kemudian ini adalah lampu. Jadi fungsi N itu adalah harus antara input A dan B itu harus kondisi terenergize dua-duanya. Artinya terenergize berarti dia nanti harus ada action close ya antara input A dan B, baru akan mengenergize internal relay, dan kemudian internal relay ini akan mengenergize W0.00 N normally open ini akan juga terenergize dan akan menyalakan sebuah lampu. Itu ya, itu jadi prinsip logika N. Jadi antara input A dan B harus terenergize dua-duanya. Seperti itu. Terus kemudian kita harus mengenal juga logika OR. Gitu ya. Logika OR ini adalah juga sistemnya adalah paralel gitu ya. Jadi kalau N tadi itu adalah di seri gitu ya. Dan kalau OR ini adalah di paralel, ada dua itu juga A dan B. Ya, kalau OR ini yaitu kita bisa memilih salah satu gitu ya, input antara A dan B, salah satu kita on kan, kita mengenergize A, maka juga output internal relay W00 ini akan terenergize gitu ya. Dan kemudian internal relay ini juga akan memberikan aksi normally close, maka lampu akan menyala. Begitu juga ketika input A ini open dan input B ini terenergize, maka juga lampu akan menyala. Seperti itu ya. Jadi memilih salah satu ya, atau dua-duanya juga bisa gitu ya. Antara A dan B juga terenergize. Seperti itu. Nah, terus kemudian logika not ya. Logika not ini adalah logika yang kondisi awalnya sudah close gitu ya. Atau nanti kebalikannya gitu ya. Sehingga kalau kita menekan ini ya akan terjadi open, di mana yang kondisi awal gitu ya, ketika not ini langsung kondisi close, maka lampu ini otomatis kondisi awal sudah kondisi menyala. Seperti itu ya. Terus kemudian ada namanya self holding. Apa itu self holding? Gitu ya. Self holding itu artinya dia akan bisa gitu ya mempertahankan kondisi semula dengan sendirinya gitu ya, setelah mengunci kondisi sendirinya. Ilustrasinya seperti ini ya, jika sebuah rangkaian listrik ini ya ada tegangan input 24 volt ya, 24 volt positif dan negatif ya. Kemudian di sini adalah ilustrasi rangkaian listriknya, itu adalah push button NC, dan kemudian ini push button NO sebagai start. Nah, ini juga ada relay atau kontaktor K1 ya. Kemudian ketika kondisi start NO ini kita tekan gitu ya, maka K1 akan terenergize, kemudian K1 ini akan menutup gitu ya. Begitu juga K1NO ini juga akan menutup, maka lampu akan menyala. Namun ketika kondisi start ini atau push button ini kembali kondisi semula menjadi NO, tapi rangkaian ini atau lampu ini tetap akan menyala. Nah, itulah yang dikatakan atau disebut dengan self holding gitu. Jadi kondisi push button ini setelah dinyalakan sekian detik per sekian detik, kemudian dilepas lagi, lampu tetap akan menyala. Dia mempertahankan kondisi di awal gitu. Nah, kalau rangkaian listrik ini kita bawa ke rangkaian ladder diagram menjadi seperti ini gitu ya. Nah, nanti membuat rangkaian ladder diagramnya seperti ini gitu ya. Jadi NO itu ada di sini gitu ya. Ini adalah kondisi, ini startnya gitu ya. Dan ini adalah K1 sebagai internal relay, kemudian K1 ini, NO ini adalah ini. Itu ya. Sorry ya, ini adalah yang ini.
Kemudian yang ini adalah K1 yang self holding. Gitu ya. Oke, di sini biar dimengerti ya. Oke, terus ini adalah rangkaian self holding tadi, gitu ya. Self holdingnya seperti ini, gitu ya. Antara ada input A dan B, gitu ya. Dan ini adalah internal relay dari NO dari internal relay W0.00 ini self holding, gitu ya. Gitu. Jadi antara input ini ketika kondisi A terenergize atau di-on-kan, maka self holding akan menyala dan akan mengenergize NO-K1. Kemudian juga akan mengenergize K1 internal relay yang ada di sini dan akan menyalakan buah lampu. Oke, mungkin di sini ya karena sudah ada yang menginstal gitu ya program PLC menggunakan PLC CX programmer. Mungkin salah satu bisa mencoba ini ya rangkaian ini. Oke, izin mencoba. Oke, Minggus ya. Silakan Minggus. Dicoba ditampilkan ya. Oh ya Pak. Izin Pak, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oh ya Pak. Oke. Ya Pak. Dibuat new project. Kemudian sesuai yang tadi saja kan ya Pak? Iya, coba di rangkaian self holding ini dibikin Oh di ya Pak, siap. Uh, hmm, siap Pak. Untuk internal relay. Oh ya, siap Pak. Uh, Oke, silakan di running, Minggus. oh ya Pak. Yang ini ya Pak. Iya, betul. Oh ya, siap Online. Pak. Direct online. Oh ya. Input A saya kunci ya Pak. Ya, input A dikunci, terus kemudian lampu akan menyala ya. Dan coba input A ini dimatikan. Oh ya, siap Pak. Siap Pak, sudah Pak. Nah, kondisi dimatikan, terus kemudian lampu akan tetap menyala ya. Ini adalah self holding gitu ya. Oke, bagus. Cukup ya, Minggus. Oh ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, oke ya. Jadi itu tadi ya juga rangkaian self holding yang didemokan sama Minggus gitu ya, langsung melalui X programmer. Yang lain nanti bisa ya mencoba ya seperti itu, juga di laptopnya masing-masing. Kira-kira bisa ya semuanya ya. Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke, oke ya. Saya lanjutkan.
Oke ya, kita tadi masuk ke self holding gitu ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke instruksi dasar timer gitu ya. Nah, jadi timer ini adalah pewaktu gitu ya. Nah, jadi salah satu fitur ya atau instruksi yang ada di PLC ini adalah fungsi timer. Ya, di mana timer ini ada juga ya, timer yang berfungsi sebagai timer on delay sama timer off delay gitu ya. Jadi ada dua fungsi gitu ya, tergantung nanti rangkaian kita atau fungsi yang kita fungsikan sebagai yang kita butuhkan gitu ya dalam merancang itu on delay atau off delay. Di mana perbedaan dari timer on delay itu nanti adalah namanya TON gitu ya, yang off delay namanya TOF, timer off delay. Bagaimana prinsip kerja timer on delay itu adalah ketika ada sinyal input, ini adalah input ya, input ini awalnya adalah off, kemudian dia on ya kondisi 1, dan kemudian dia bisa menyala, gitu ya. Bagaimana reaksinya, gitu ya. Jadi Q ini adalah reaksi mengikuti ketika on-nya di sini, gitu ya. Nah, maka dia akan delay beberapa waktu sesuai dengan settingan kita nantinya, itu akan baru on setelah waktu sesuai yang kita setting, gitu ya. Jadi on delay itu berarti adalah on atau waktu on-nya ditunda. Nah, ketika sinyal inputnya ini adalah mati, off, gitu ya, kondisi 0, maka juga timer akan ikut mati dalam waktu yang sama, gitu ya. Sedangkan timer off delay, nah, ketika ada sinyal inputnya itu kondisi off, kemudian akan on, maka juga timer akan mengikuti ya on ketika juga akan mengikuti on dalam waktu yang bersamaan. Ya, setelah kondisi on sekian waktu, kemudian dia off gitu ya. Nah, off. Namun ini timernya tidak off langsung mengikuti sinyal inputnya, namun dia ada jeda waktunya sesuai berapa waktunya sesuai yang kita inginkan atau nanti kita setting. Ya, beberapa waktu kemudian maka dia akan off ya timernya. Nah, ini adalah namanya timer off delay gitu. Jadi off-nya yang ditunda seperti itu. Nah, jadi nanti di pilihan di settingan ada yang 10 milisekon atau 100 milisekon, 1 second, 10 second gitu ya. Di mana nanti di PLC basis di PLC Omron ini basisnya adalah 100 milisekon. Jadi 100 milisekon ini nanti kita settingnya adalah 0,1 second. Nah, seperti itu ya. Ini adalah fungsi timer ya. Terus bagaimana nanti kita menuliskan di ladder diagram timernya. Jadi fungsi instruksi timer dasar ini ada di sini ya, simbol ini. Nah, simbol merah ini instruksi, terus kemudian nanti akan muncul gitu ya. Jadi kursor akan kita letakkan di sini gitu ya. Terus kemudian kita tombol klik instruksi ini akan muncul ini ya. Bagaimana menuliskannya? Menuliskannya itu adalah ini ya, tim namanya, tim spasi nomor timer, kemudian spasi kita set hasilnya berapa yang kita inginkan. Misalnya ini adalah tim, nomor timernya itu 00, kemudian pager gitu ya, dan waktu yang kita setting adalah 70. Nah, itu adalah cara menulis timer seperti itu ya. Nah, sehingga setelah kita tuliskan gitu ya akan muncul seperti ini ya. Di ini tim, ini adalah waktu nomor timernya 000, terus kemudian hasil yang kita setting itu adalah 70 second seperti itu ya. Sehingga nanti ketika nanti mencapai 70 second maka kondisi T000 ini akan terenergis dan akan menyalakan sebuah lampu. Ya, jadi seperti itu. Jadi timernya kita setting seperti itu. Ya. Dari sini bisa diikuti atau ada yang ditanyakan?
Masih bisa diikuti, Pak. Ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke, ya, jadi ini adalah instruksi dasar terkait dengan timer seperti itu. Nah, cara nanti memprogram atau mensimulasikan di software CX Programmer, gitu ya. Oke, ini sebagai pelatihan gitu. Jadi saya memiliki ya sebuah motor ya yang dapat berfungsi forward and reverse atau reverse, artinya berarti forward ini berarti dia bisa putar kanan gitu ya, dan reverse berarti dia putar kiri, dia berbalik putar kiri ya. Jadi satu motor ini bisa berputar ke kanan maupun ke kiri gitu ya. Terus kemudian untuk merubah putaran ya, yang awalnya putaran ke kanan menjadi ke kiri ini kan tidak boleh ya secara langsung gitu ya. Dia harus ada jeda waktunya agar motor juga tidak terhentak sesaat gitu ya, agar ada jeda waktunya, sehingga nanti bisa memanfaatkan fungsi timer tadi yang saya jelaskan di pembahasan atau slide sebelumnya gitu ya, di mana nanti ini sebagai latihannya dicoba. Jadi nanti itu ada inputnya itu berapa push button ya, ada push button forward, ada push button reverse, dan push button stop, di mana masing-masing push button ini memiliki address ya. Untuk forward addressnya 0.00 dan reverse 0.01 dan stop 0.02 ya. Sedangkan outputnya bisa berfungsi forward maupun reverse ya, yang di mana nanti perubahan dari forward ke reverse tidak boleh secara langsung ya, agar motor tidak terhentak dan akan menimbulkan rusak gitu, sehingga ada jeda waktunya. Jadi tolong nanti ini dijadikan sebagai tugas gitu ya, tugas untuk dicoba dan kemudian dipresentasikan masing-masing ya, dicoba dan dipresentasikan di depan kelas ya untuk pertemuan selanjutnya. Gitu. Ada yang ditanyakan dari tugas ini? Jelas ya semuanya ya terkait tugasnya ini? Jelas, Pak. Siap, jelas. Oke ya. Oke, kalau jelas nanti bisa dicoba. Mungkin karena waktu sudah habis ya pada perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, dan pertemuan kita hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin saya akhiri ya pertemuan kali ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.